Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Setelah di pertemuan pertama, kita telah membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di pertemuan kedua, kita telah membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan di pertemuan ketiga, kita telah membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, menganalisis upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pokok pembahasan yang pertama adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah strategis. Apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terletak pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kewenangan dari Komnas HAM. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Yang kelima, melakukan peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat pada kasus hak asasi manusia yang terjadi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pokok pembahasan mengenai tujuan Komnas HAM. Yang pertama, membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia yang seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi berbagai kehidupan. Selanjutnya, fungsi dari Komnas HAM. Yang pertama ada fungsi pengkajian. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan syarat-syarat mengenai aksesi atau ratifikasi. Yang kedua, melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penyuluhan. Yang pertama,
penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal dan non-formal, serta berbagai halangan lainnya dalam bidang hak asasi manusia. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemantauan. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, penyelidikan terhadap pihak-pihak atau korban maupun pihak-pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Fungsi keempat yaitu fungsi mediasi. Yang pertama, perdamaian kedua belah pihak. Yang kedua, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, dan penilaian para ahli. Selanjutnya, hak dan kewajiban dari Komnas HAM. Yang pertama, hak anggota Komnas HAM menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna. Yang kedua, memberikan saran dalam pengambilan keputusan dalam sidang paripurna dan subkomisi. Yang ketiga, mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna. Yang keempat, mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dan sidang paripurna untuk penggantian periode dan antar waktu. Selanjutnya, kewajiban dari anggota Komnas HAM. Yang pertama, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM. Yang kedua, berpartisipasi aktif sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya rahasia yang ia dapatkan berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komnas HAM. Strategis kedua yang dilakukan oleh negara kita dalam upaya penegakan hak asasi manusia ialah pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah: yang pertama, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. Yang kedua, dalam Sidang Istimewa MPR 1998 telah ditetapkan sebuah ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Yang ketiga, ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima, ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang keenam, meratifikasi instrumen
hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi di antaranya langkah strategis ketiga yang dilakukan oleh negara kita dalam upaya penegakan hak asasi manusia ialah pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan ini tentunya sudah sering kalian dengarkan. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebab tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Baik, kita lihat bagaimana upaya tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selanjutnya, upaya tindakan pencegahan hak asasi manusia yang kedua adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun contoh yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga. Yang kedua, mematuhi nasihat dan perintah kedua orang tua.
Yang kedua, di lingkungan sekolah. Selalu mentaati tata tertib sekolah dengan baik. Yang kedua, selalu menghormati warga sekolah, siswa, guru, staf, dan karyawan. Yang ketiga, mencegah tindakan anarkis di sekolah, seperti merusak fasilitas umum di sekolah. Yang keempat, tidak ikut-ikutan melakukan tawuran. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Misalnya, saat rapat dengan kepala desa, kita menghargai pendapat yang diberikan oleh kepala desa atau kepala RT. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik, sopan, dan santun. Selanjutnya, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memahami dan mentaati setiap instrumen hak asasi manusia yang berlaku. Yang kedua, bersedia menjadi saksi jika mengetahui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, tidak membuat kerusuhan dan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia. Ibu ada sebuah kalimat untuk Ananda semua. Belajar itu seni yang indah. Kita memang tidak akan kalah olehnya. Namun, kita akan jadi yang paling bermanfaat jika kita bersungguh-sungguh dalam mengejarnya. Baik Ananda semua, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan pada hari ini Ananda semua dapat paham dan mengerti. Oke, Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.